Assalamualaikum teman-teman semua. Dalam video kali ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan penjelasan materi tentang pengantar dan teknik komunikasi bisnis. Dan kami juga akan membahas pentingnya komunikasi bisnis dalam penerapan di dunia kerja yang sesungguhnya, serta di kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah berbisnis? Pernah dong. Wah, kalau gitu kamu tahu dong ilmu komunikasi bisnis. Kalau itu saya tidak tahu. Gimana sih? Katanya pernah berbisnis. Ya udah, tidak usah berlama-lama lagi. Mari kita cari tahu. Enak juga tahunya. Ayo teman-teman, mari kita mulai. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa itu komunikasi bisnis. Pastinya teman-teman semua tidak asing lagi dengan dua kata ini. Dalam hal bisnis, banyak yang harus kita kuasai. Salah satunya adalah komunikasi bisnis. Singkatnya, komunikasi bisnis adalah komunikasi yang dipakai dalam dunia bisnis. Ya iyalah, masa di dunia game? Cuma itu saja. Jadi, apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan atau informasi yang mempunyai tujuan tertentu yang disajikan secara personal ataupun interpersonal melalui lambang-lambang atau sinyal. Nah, selanjutnya ada beberapa definisi komunikasi bisnis menurut para ahli. Yang pertama adalah Bapak William. Ia mengatakan bahwa komunikasi bisnis adalah pertukaran gagasan atau informasi, instruksi, atau sebagainya yang mempunyai target tertentu yang disajikan secara personal ataupun interpersonal melalui simbol atau lambang. Yang kedua adalah Bapak Hansen, bahwa ia mengatakan komunikasi bisnis adalah suatu pertukaran ide atau opini yang disajikan secara personal ataupun interpersonal melalui simbol-simbol atau lambang yang bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang ketiga adalah Bapak Joko. Dia mengatakan bahwa komunikasi bisnis itu adalah komunikasi yang dipakai dalam dunia bisnis atau termasuk dalam berbagai macam bentuk komunikasi yang baik itu verbal ataupun non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam dunia bisnis, ada beberapa bentuk komunikasi. Bagaimana bentuknya? Mari kita cari tahu lagi. Habis dong nanti tahunya. Selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi bisnis. Nungguin ya. Jangan emosi dong. Nah, komunikasi bisnis memiliki dua bentuk yang dijadikan acuan dalam berkomunikasi. Pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan perangkat simbol dengan aturan untuk mengkomunikasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami oleh suatu komunitas. Dalam dunia bisnis, komunikasi verbal digunakan secara tertulis dan lisan. Contohnya dalam kegiatan rapat, seminar, atau lainnya yang berhubungan dengan operasional perusahaan. 2. Komunikasi nonverbal. Apa itu komunikasi nonverbal? Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung, akan tetapi lebih banyak menggunakan bahasa tubuh, gestur, atau kontak mata. Kedua bentuk komunikasi tersebut memiliki hubungan yang erat dalam dunia bisnis. Dari semua bentuk komunikasi tadi sudah mengerti tidak? Pergilah, saya kan pendengar yang baik. Selanjutnya, Profesor Dunia Komunikasi mau tahu nggak? Ya mau lah. Mari kita cari tahu. Ya, habis tahu. Apakah teman-teman semua tahu dalam berkomunikasi itu butuh proses dahulu? Ya, terdapat beberapa proses dalam berkomunikasi. Kita dalam kehidupan sehari-hari akan saling berinteraksi dan melakukan komunikasi, baik itu secara tulisan maupun lisan. Saat kita berbicara dengan teman, berinteraksi di dalam sosial media maupun sedang presentasi tugas, kita itu sedang melakukan komunikasi, di mana kita akan menyampaikan sebuah pesan yang akan diterima oleh penerima pesan.
Proses terjadinya komunikasi itu termasuk suatu proses penyampaian informasi kepada seseorang, kelompok maupun masyarakat yang mana nanti akan menciptakan dan menggunakan informasi sebagai cara untuk berinteraksi dengan lingkungan dan orang lain. Terdapat proses terjadinya komunikasi dari mulai pesan itu disampaikan sampai diterima penerima pesan serta reaksi dan umpan balik yang mungkin terjadi. Yang pertama itu pengirim mengirim pesan. Pada awal komunikasi, suatu pesan itu akan dikirimkan oleh pengirim pesan dan akan disandikan terlebih dahulu dalam simbol-simbol tertentu seperti kata-kata, isyarat, tulisan, dan sebagainya. Tujuannya agar pesan yang disampaikan mudah dimengerti dan menjadi lebih efektif sehingga penerima pesan dapat menginterpretasikan pesan tersebut sesuai dengan maksud pengirim pesan. Yang kedua, pesan itu akan dikirim melalui media tertentu. Pesan tadi akan dikirim kepada penerima pesan melalui suatu media, tergantung media apa yang ia gunakan. Misalnya jika dilakukan komunikasi secara langsung, maka itu akan face to face, sehingga media yang digunakan itu adalah media suara karena secara langsung komunikasi itu dilakukan. Ketiga, penerima akan menerima pesan. Selanjutnya, pesan tersebut akan diterima oleh penerima pesan dan juga akan ditransformasikan kembali menjadi bahasa yang dimengerti. Singkatnya, ini merupakan proses di mana untuk memahami suatu pesan yang diterima oleh penerima pesan dengan harapan makna yang dipahami sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pemberi pesan tadi. Yang keempat, yaitu penerima pesan itu memberikan respon. Setelah pesan tersampaikan dan diinterpretasikan, maka akan ada reaksi atau respon dari penerima pesan. Bisa berupa tindakan atau perubahan tertentu. Respon yang dilakukan juga tergantung bagaimana penerima ini merasakan pesan itu sesuai dengan konteksnya. Yang kelima, itu ada kecocokan atau keserasian. Terus, bagaimana kami yang jomblo? Baper aja terus. Jomblo bisa juga kok. Jadi maksudnya komunikator yang baik itu dapat memberikan kesan yang baik terhadap audiensnya. Ia mampu menjaga rasa persahabatan atau keserasian terhadap audiensnya sehingga komunikasi itu berjalan dengan baik dan lancar. Nah, itu dia 5 cara yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki cara komunikasi kita. Teman-teman, terdapat 9 faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Di antaranya, yang pertama, pengucapannya itu kurang jelas. Contohnya, dalam dia berkomunikasi, dia terbata-bata, seperti saya. Yang kedua, itu berbicaranya terlalu tergesa-gesa. Kebalikan dari tadi, sedangkan tadi terbata-bata dan ini tergesa-gesa. Jadi, tidak boleh terbata-bata maupun tergesa-gesa. Nanti si penerima pesan sangat sulit untuk menerima apa yang disampaikan oleh pemberi pesan. Yang ketiga, itu tidak fokus dalam menerima informasi yang disampaikan. Selain dari kesalahan si pemberi pesan, si penerima pesan harus diharapkan mampu fokus dalam menerima informasi. Dalam berkomunikasi, kita harus fokus dulu terhadap apa yang kita lakukan, yaitu fokus terhadap apa yang lawan kita informasikan. Kesalahan yang ketiga ini yaitu tidak fokus dalam menerima informasi, bisa juga kita contohkan pada seringkali kita saat teman atau lawan bicara sedang memberikan informasi, pikiran kita sedang kosong. Astagfirullahalazim. Jadi dalam kita melakukan komunikasi itu kita harus fokus terhadap topik yang dibicarakan dan pikiran kita juga tidak boleh kosong. Yaitu penggunaan bahasa, seperti pola kalimat yang kita pakai, apakah ambigu atau tidak. Jadi penggunaan bahasa ini sangat menentukan apakah informasi itu sampai atau sesuai konteks atau tidak. Selanjutnya yang kelima, nada dan volume yang terlalu lirih. Sama-sama yang kita rasakan selama ini,
kita itu agak mengecilkan suara kalau sudah berbicara di depan umum. Seperti rasa tidak percaya diri itu muncul saja ketika sudah di depan banyak orang. Jadi ini dapat menjadikan informasi yang kita berikan itu kurang tersampaikan karena suara kita terlalu rendah atau lirih. Terus yang keenam itu ada suasana yang tidak mendukung. Jadi dalam komunikasi itu si penerima maupun si pemberi pesan sudah menyampaikan informasinya dengan baik, namun suasana dari tempat mereka melakukan komunikasi itu bisa saja sedang riuh atau pokoknya tidak mendukung untuk mereka mendengarkan dengan baik misalnya. Kemudian yang ketujuh itu tidak merespon dengan baik. Si pemberi pesan ini sudah menyampaikan dengan baik, namun si penerima pesan tidak memberikan respon yang baik atau tidak memberikan umpan balik misalnya. Terus yang kedelapan, tidak mampu memahami bahasa tubuh. Bahasa tubuh penting untuk lebih dipahami satu sama lain, karena kebanyakan orang dalam berbicara mereka menggunakan bahasa tubuh untuk lebih mengekspresikan apa yang dia informasikan. Nah teman-teman, kita telah mengetahui 9 faktor yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Jadi diharapkan setelah kita mengetahui apa-apa saja yang mungkin menjadi penghambat kita dalam berkomunikasi, ini dapat menjadikan kita pelajaran untuk lebih meminimalisir semuanya. Dalam berkomunikasi dengan orang lain, kesalahpahaman seringkali terjadi. Terkadang dapat menyebabkan hal yang fatal. Dalam contoh kecilnya, semisal ketika seorang utusan berjanji untuk bertemu jam 8 malam di sebuah restoran sembari makan malam. Ia bertanya kepada klien, apakah Anda mempunyai waktu untuk bertemu di restoran A pukul 8 hari Selasa? Kemudian klien mengiyakan dan berasumsi jam 8 pagi merupakan jam kerja, tanpa banyak bertanya atau asumsi lainnya yang terbesit dalam pikiran. Kemudian ia bersiap-siap jam 8 pagi. Nah, agar tidak terjadi kesalahpahaman, alangkah baiknya seorang utusan tersebut menyampaikan secara jelas dan lengkap pukul berapa ia akan bertemu. Contohnya pukul jam 20.00. Selanjutnya, ada beberapa cara untuk memperbaiki kita dalam berkomunikasi. Dalam melakukan komunikasi itu, ada kalanya hasil yang dicapai itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan kata lain, komunikasi yang terjadi itu tidak efektif, sehingga tidak mencapai sasaran dengan baik. Untuk dapat melakukan komunikasi yang efektif itu, diperlukan beberapa persyaratan, antara lain terkait mengenai persepsi, ketepatan, kredibilitas, pengendalian, dan kecocokan atau keserasian. Yang pertama itu ada persepsi. Komunikator harus dapat memprediksi apakah pesan-pesan yang disampaikannya itu dapat diterima oleh penerima pesan. Bila prediksinya tepat, maka audiens itu akan membaca atau menerima tanggapannya dengan benar. Yang kedua yaitu ketepatan. Audiens mempunyai satu kerangka pikir. Agar komunikasi yang dilakukan mencapai sasaran, komunikator perlu mengekspresikan hal yang ingin disampaikan sesuai dengan kerangka pikir audiens. Apabila hal tersebut diabaikan, maka yang muncul adalah miscommunication. Ketiga yaitu kredibilitas. Dalam berkomunikasi, komunikator itu perlu memiliki suatu keyakinan bahwa audiens-audiensnya itu adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Demikian juga sebaliknya, komunikator harus mempunyai suatu keyakinan akan inti pesan dan maksud yang ingin mereka sampaikan. Yang keempat, pengendalian. Dalam berkomunikasi, audiens akan memberikan suatu reaksi atau tanggapan terhadap pesan yang disampaikan.
Reaksi mereka dapat membuat komunikator tertawa, menangis, bertindak, mengubah pikiran, atau bersikap lemah lembut. Hal ini ditentukan oleh intensitas reaksi yang dilontarkan audiens terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator. Sebaliknya, reaksi audiens tergantung pada berhasil atau tidaknya komunikator mengendalikan audiensnya saat melakukan komunikasi. Yang kelima, kecocokan atau keserasian. Komunikator yang baik selalu dapat menjaga hubungan persahabatan yang menyenangkan dengan audiens, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuannya. Seorang komunikator yang baik, dia akan menghormati dan berhasil memberi kesan yang baik pada audiensnya. Begitulah 5 cara yang dapat kita pakai untuk memperbaiki cara kita dalam berkomunikasi. Selanjutnya adalah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melatih atau meningkatkan keterampilan komunikasi kita. Yang pertama adalah perhatikan artikulasi. Ini adalah poin penting dari komunikasi. Komunikasi yang baik terjalin apabila satu sama lain paham informasi yang disampaikan dalam komunikasi tersebut. Si lawan bicara dapat memahami apa pesan yang disampaikan oleh si pemberi informasi apabila si pemberi informasi dapat mengucapkan artikulasi secara jelas. Pengucapan artikulasi secara jelas ini dapat dilatih dengan melatih pengucapan A, I, U, E, O. Dengan penyampaian pesan dengan artikulasi yang jelas dapat membantu lawan bicara untuk lebih mudah memahami isi dari informasi yang disampaikan oleh si pemberi informasi. Yang kedua adalah lakukan kontak mata. Pada saat melakukan komunikasi, ada baiknya lakukan kontak mata. Akan tetapi, jangan lakukan kontak mata secara berlebihan, sewajarnya saja. Berikan sinyal positif dengan melakukan kontak mata pada awal pembicaraan. Seperti contohnya, si pembicara ini bisa tersenyum untuk memulai pembicaraannya. Jadi, dengan memberikan sinyal positif ini seperti tersenyum kepada audiens, maka audiens akan merasa lebih nyaman dan yakin dengan apa yang akan disampaikan oleh si pembicara. Contohnya Sita tadi yang komunikasi dengan Pak Dede. Yang ketiga, lakukan penyelarasan. Maksudnya ini adalah si pembicara harus mampu dan mengerti kaidah penyelarasan dalam komunikasinya. Dia harus mampu memposisikan dirinya dengan siapa dia berbicara. Apakah dengan atasan atau bawahan itu berbeda. Berbicara dengan atasan berbeda dengan ketika kita berbicara dengan sesama teman. Berbicara kepada orang tua berbeda intonasinya ketika kita berbicara kepada adik atau kepada teman. Dengan memahami penyelarasan ini, maka si pembicara akan lebih mudah menyampaikan pesannya dengan memperhatikan dengan siapa lawan bicaranya. Yang keempat adalah tambahkan bahasa tubuh. Bahasa tubuh dalam komunikasi ini mampu memperjelas dan mempertegas pesan dari informasi yang akan disampaikan. Gunakanlah bahasa tubuh seperti mimik muka, gestur, gerakan tubuh dalam menyampaikan informasi. Akan tetapi, porsinya dan penyampaiannya, bahasa tubuh ini harus sesuai dengan nada dan kalimat yang diucapkan dalam komunikasi tersebut. Selanjutnya adalah berbicara dengan santai. Dalam komunikasi, kita harus berbicara dengan santai. Hilangkan semua pikiran negatif dan pikiran-pikiran buruk yang dapat membuat kita merasa gugup. Karena ketika seorang pembicara merasa gugup, audiensnya akan tidak nyaman dengan hal tersebut. Dan pikirkan hal-hal positif, hal-hal baik yang bisa membuat kita merasa lebih santai, lebih tenang, dan lebih nyaman. Ketika kita berbicara dengan santai, kita akan dapat menyampaikan isi dari pesan yang ingin kita sampaikan tersebut dengan lebih baik. Yang keenam, tambahkan empati. Maksudnya adalah kita harus mengetahui dengan siapa kita berbicara, siapa lawan bicara kita. Posisikan diri kita sebagai lawan bicara kita itu. Jadi kita harus
mengulik terlebih dahulu informasi tentang lawan bicara kita, agar kita lebih mudah menyampaikan informasi kepada lawan bicara kita tersebut. Dan yang ketujuh, berikan kesempatan orang lain berbicara. Dalam komunikasi yang baik, jangan hanya komunikasi itu satu arah saja. Komunikasi yang baik adalah komunikasi dua arah. Ada umpan balik dari si lawan bicara. Jangan hanya monolog saja. Komunikasi yang monolog itu akan membosankan. Kita harus berjiwa lapang untuk memberikan kesempatan kepada orang lain berbicara. Ini akan memberikan feedback yang baik dalam komunikasi jika kita terbuka satu sama lain dalam komunikasi. Dan yang terakhir adalah atur intonasi dan kontrol emosi. Dalam berkomunikasi dengan orang lain, kita harus mengatur intonasi bicara kita, dan kita juga harus mengontrol emosi kita. Apabila misalnya kita melakukan komunikasi yang mana tentang sebuah tentang sebuah permasalahan yang menyangkut emosional, kita tidak boleh ikut larut dalam emosi yang sedang dibicarakan tersebut. Kita harus profesional, kita harus mengontrol nada bicara kita supaya orang lain nyaman dengan apa yang kita sampaikan, dan kita juga harus kontrol emosi kita supaya kita tidak larut dalam apa yang kita sampaikan. Selanjutnya yaitu materi tentang teknik komunikasi. Di sini ada beberapa teknik komunikasi. Yang pertama adalah komunikasi informatif. Komunikasi informatif adalah suatu teknik komunikasi yang dilakukan agar orang lain atau komunikan itu dapat mengerti atau paham dengan apa yang disampaikan dalam komunikasi tersebut. Teknik ini biasanya dapat kita temukan dalam berbagai bentuk komunikasi, seperti komunikasi personal, komunikasi media massa, dan komunikasi yang lainnya. Contoh dari teknik komunikasi ini juga bisa kita temukan dalam beberapa bentuk komunikasi, seperti komunikasi antar individu dalam proses konseling. Juga bisa misalnya komunikasi antara seorang mahasiswa dengan dosennya pada saat bimbingan. Yang kedua adalah teknik komunikasi persuasif. Teknik komunikasi persuasif ini maksudnya adalah suatu teknik yang dilakukan agar orang lain bersedia menerima suatu paham atau keyakinan, atau melakukan suatu kegiatan atau perbuatan dan sebagainya. Contohnya di sini adalah misalnya kita memposisikan diri kita sebagai seorang ahli gizi. Jadi kita menemui klien. Di sini kita pada saat komunikasi dengan klien, kita bisa menggunakan teknik ini untuk mengajak si klien kita untuk menerapkan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan-makanan dengan gizi yang seimbang. Tiga adalah komunikasi pervasif. Teknik komunikasi ini adalah sebuah teknik komunikasi yang sifatnya memaksa atau membuat seseorang merasa atau meresapi suatu komunikasi yang dihadapinya pada waktu tertentu atau pada waktu melakukan komunikasi itu. Maksudnya di sini ada suatu penekanan nada penekanan yang ditekankan pada saat penyampaian informasi dalam komunikasi ini. Contohnya, pada saat seseorang mahasiswa dia terlihat lalai dalam melakukan atau mengerjakan tugas akhirnya, dan si dosen pembimbing ini memberikan peringatan kepada mahasiswa bimbingannya ini, apabila dia tetap lalai, nanti konsekuensinya akan seperti ini. Tapi pada saat dia memberitahu tentang konsekuensi itu, dia memberikan nada penekanan. Itu merupakan titik kunci dari komunikasi pervasif ini. Selanjutnya yang keempat, komunikasi koersif. Komunikasi koersif ini merupakan teknik komunikasi berupa perintah, ancaman, atau peringatan sanksi, dan lain semacamnya yang bersifat memaksa. Contohnya hampir sama dengan komunikasi pervasif, seperti misalkan dosen yang memberikan tugas kepada mahasiswa. Di sini dosen memberikan tenggang waktu sampai pertemuan perkuliahan selanjutnya. Dosen memperingatkan apabila si mahasiswa ini tidak mengumpulkan tugas pada waktu yang telah ditentukan, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang telah disepakati. Selanjutnya yang kelima adalah komunikasi instruktif.
Ini hampir sama dengan komunikasi koersif. Bedanya, di sini komunikasi ini untuk memberikan pesan kepada sasaran dalam bentuk paksaan, dan ini lebih ditekankan lagi dibandingkan dengan komunikasi koersif tadi. Contohnya adalah ketika atasan memberikan instruksi kepada bawahannya dengan menekankan pada beberapa sanksi jika bawahannya ini tidak mengikuti instruksinya. Dalam komunikasi bisnis dan e-commerce. E-commerce adalah suatu transaksi perdagangan atau perniagaan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan memanfaatkan jejaring sosial seperti teknologi, yaitu internet. Atau definisi lain dapat diartikan juga, e-commerce ini adalah suatu jejaring yang dimanfaatkan untuk menghubungkan suatu perusahaan dengan perusahaan lain, atau suatu perusahaan dengan pelanggan, atau suatu perusahaan dengan institusi yang bergerak dalam bidang pelayanan publik. Ada 3 tipe e-commerce yang dibahas dalam pembahasan ini adalah yang pertama, electronic market. Ini merupakan sebuah sarana yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam melakukan penawaran harga pada sebuah segmen pasar, di mana pembeli dapat lebih mudah membandingkan harga-harga yang ditawarkan oleh penjual dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana komunikasi antara pembeli dan penjual. Yang kedua adalah electronic data interchange. Ini adalah sebuah sarana untuk mengefisienkan pertukaran data transaksi-transaksi reguler yang berskala besar antara organisasi-organisasi komersial. Ini sifatnya lebih kepada perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan jejaring internet untuk sebagai sarana komunikasinya atau sebagai sarana transfer data. Jadi tidak ada lagi faktur atau sejenisnya yang kemungkinan datanya hilang itu lebih besar. Dengan memanfaatkan electronic data interchange ini, kemungkinan kehilangan atau kecurangan itu akan lebih sedikit. Ketiga adalah internet commerce. Ini merupakan penggunaan internet dalam jumlah skala besar dan pelanggan yang banyak, juga toko-toko yang banyak di dalam jejaring itu dalam aktivitas perdagangan. Komersial ini digunakan untuk mengiklankan suatu produk dan jasa kepada pelanggan-pelanggan. Misalnya di Indonesia sendiri, ekspedisi commerce ini contohnya seperti Tokopedia atau Lazada atau Shopee. Di situ penjual dan pembeli memanfaatkan jejaring internet sebagai komunikasinya, dan penjual ini memanfaatkan hal tersebut dalam mengiklankan produknya kepada pembeli. Dan barang yang dibeli oleh pembeli nantinya akan dikirim melalui pos atau sejenisnya ketika pembeli telah mentransferkan uangnya ke rekening penjual. Dan dengan jejaring internet itu terjadilah transaksi jual beli tanpa harus adanya tatap muka. Baiklah teman-teman, sekian video penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman semua bisa paham dan mengerti atas apa yang telah kami sampaikan di video kali ini. Buat teman-teman semua, tetap jaga kesehatan ya dan stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.